Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajri Kusuma dengan NIM 240621401029. Pada video ini saya akan melakukan review terhadap panduan proyek akhir Politeknik Jambi revisi tahun 2025. Khususnya dari aspek persyaratan akademik, kaidah kebahasan ilmiah, serta analisis kesalahan kebahasan yang terdapat dalam dokumen tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan beritahu bahwasanya panduan proyek akhir merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi acuan utama bagi mahasiswa D3 maupun D4 dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan. Melalui review ini, saya akan membahas 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada perbedaan akademik antara program D3 dan D4. Kemudian ada persyaratan administrasi dan sidang proyek akhir. Dan yang ketiga, ada analisis kebahasaan serta temuan kesalahan dalam panduan tersebut. Oke, masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada perbedaan akademik D3 dan D4. Berdasarkan panduan proyek akhir, memiliki bobot 6 SKS atau setara dengan 14 jam kegiatan per minggu. Untuk mahasiswa D3 yang berada pada jenjang KKNI level 5, proyek akhir berfokus pada penguasaan konsep teoritis umum dan penyelesaian masalah prosedural. Sedangkan mahasiswa D4 yang berada pada KKNI level 6 dituntut untuk melakukan pendalaman di bidang secara lebih spesifik, serta mampu menerapkan desain dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, terdapat perbedaan penting, yaitu mahasiswa D4 diwajibkan melampirkan draft artikel ilmiah yang minimal sudah berstatus submit ke jurnal sebagai luaran tambahan. Terus yang ketiga ada persyaratan administrasi dan sidang. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum mengikuti sidang proyek akhir. Pertama, mahasiswa wajib melaksanakan minimal 14 kali bimbingan yang tervalidasi melalui sistem Syakat. Yang kedua, mahasiswa harus memenuhi akademik berupa IPK minimal 2, jumlah D maksimal 7 SKS, dan tidak memiliki nilai E. Yang ketiga, mahasiswa juga diwajibkan memiliki beberapa sertifikat pendukung, yaitu sertifikat ProPK, sertifikat TOEFL atau TOEIC, sertifikat kompetensi komputer sesuai program studi. Selain itu, hasil pemeriksaan plagiarisme tidak boleh melebihi 40% dan harus mendapatkan pengesahan dari perpustakaan. Oke, lanjut lagi ke kaidah kebahasaan ilmiah. Dalam panduan ini dijelaskan bahwa penulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI dan EYD. Beberapa aturan yang harus diperhatikan antara lain menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya atau kami. Istilah yang berasal dari bahasa asing wajib ditulis miring atau italik. Sistem sitasi menggunakan metode numerik dengan tanda kurung sipu, misalnya 1, 2, dan seterusnya. Aturan-aturan tersebut bertujuan menjaga objektivitas dan konsistensi dalam penulisan karya ilmiah. Oke. Lanjut lagi ke analisis kesalahan kebahasaan. Setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen, saya menemukan beberapa kesalahan kebahasaan. Temuan pertama, pada halaman 25 dan 37 terdapat kalimat khusus untuk paragraf pada abstrak untuk notasi catatan kaki atau footer. Kesalahannya adalah kata abstrak ditulis seluruhnya dengan huruf kapital di tengah kalimat tanpa alasan khusus. Istilah asing footer tidak dicetak miring. Jadi, perbaikannya menjadi khusus untuk paragraf pada abstrak untuk notasi catatan kaki footer. Oke, di temuan kedua, masih pada halaman yang sama terdapat kalimat masuk ke dalam paragraf atau indentation sedalam 1 cm. Kesalahannya adalah yang pertama ada kata indentation merupakan istilah asing yang seharusnya dicetak miring.
Penggunaan tanda titik koma di akhir kalimat tidak tepat. Jadi perbaikannya yang benar adalah masuk ke dalam paragraf, buka kurung, indentation, tutup kurung sedalam 1 cm. Kemudian ada lagi temuan ketiga. Pada bagian lain terdapat kalimat judul buku, jurnal, proceeding, surat kabar, dan majalah tulis di miring atau italik. Di sini terdapat paradoks atau ketidakkonsistenan aturan. Dokumen memerintahkan penggunaan huruf miring, tetapi kata italik yang berada dalam tanda kurung justru ditulis dengan huruf biasa. Seharusnya, kata tersebut juga dicetak miring agar sesuai dengan aturan yang dijelaskan. Oke, jadi simpulannya, yang pertama, berdasarkan hasil review saya, dapat disimpulkan bahwa panduan proyek akhir Politeknik Jambi revisi tahun 2025 ini telah memberikan pedoman yang cukup lengkap mengenai prosedur penyusunan proyek akhir, persyaratan akademik, serta aturan penulisan karya ilmiah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam aspek kebahasaan dan konsistensi tipografi yang perlu diperbaiki agar dokumen menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta standar penulisan ilmiah. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.